Selamat sejahtera kepada Puan Supiana Putri binti Yusuf selaku pensyarah kami bagi subjek IDUP 3053. Permainan Scratch ini dihasilkan bagi menyelesaikan tugasan 2 IDUP 3053 yaitu tugasan Project Scratch. Permainan ini saya rancang berdasarkan isi kandungan buku teks Bahasa Kadazan Dusun tahun 1 tema 3 Winong Susuyan yang terdiri daripada unit 10 Tayam Gempion dan unit 11 Tayam Telias. Selain itu, saya juga telah merujuk GSKP Bahasa Kadazan Dusun tahun 1 yang mana permainan Scratch ini akan memberi fokus kepada kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan mengejak. Baiklah, kita lihat kepada permainan kita. Permainan Scratch ini saya berikan nama Tayam yang bermaksud haiwan dalam bahasa Kadazan Dusun. Permainan ini bertemakan pengembaraan. Ia terdiri daripada 5 level yang berbeza. Setiap level akan berada di background yang berbeza. Begitu juga dengan soalan dan cabaran di setiap level. Sebelum kita lihat kepada coding dan sprite, kita off kamera dulu. Baik. Seterusnya kita lihat kepada sprite. Dalam permainan ini saya telah menghasilkan 24 jenis sprite yang mempunyai coding yang berbeza. 4 sprite yang pertama yaitu Nano berfungsi sebagai karakter utama dalam permainan ini. Kita lihat kepada coding karakter utama ini. Yang pertama Nano, ya sangat panjang, jadi saya terus menerangkan di mana Nano ini ditempatkan lah. Untuk Nano pertama, ia akan berada di level 1, level 2, dan level 3. Manakala Nano kedua, ini codingnya, ia akan berada di level 4. Nano ketiga, codingnya seperti ini. Ia akan berada di level 5. Dan nano yang terakhir, nano keempat, ia akan menjadi sebagai nano yang terakhir yang akan menamatkan permainan inilah. Bagi intro game ini pula, saya hasilkan menggunakan PowerPoint. Intro ini dia mempunyai 256 kostum yang disusun bagi menghasilkan satu animasi. Ini intronya, dan codingnya hanya seperti ini. Tetapi yang rumit ialah di bahagian kostum, yaitu ia terdiri daripada 256 kostum yang disusun. Dan kita lihat bagaimana animasi untuk intro. Itu adalah intro game saya. Terusnya, kita lihat kepada sprite yang lain. Karena sprite ini terdiri dari kesemua sprite ini, dia mempunyai 24 jenis sprite yang mempunyai coding yang berbeza. Jadi, sprite yang seterusnya ialah
sprite yang berfungsi sebagai tayam atau haiwan di dalam permainan ini, yaitu manuk, bonong, tasu, mendou, dan gawir. Sprite ini dia berfungsi juga sebagai clue atau petunjuk untuk menjawab soalan dan juga akan memberikan arahan kepada karakter utama di dalam permainan ini. Pengganggu atau cabaran dalam permainan ini pula ialah dragon atau naga, gawir juga sebagai pengganggu, dan ground. Dan bagi sprite yang lain, ia hanya sebagai sprite tambahan bagi menghasilkan permainan yang lebih menarik dan menyeronokkan. Seterusnya kita lihat kepada stage. Stage dalam permainan ini. Untuk stage di bagian backdrop kita lihat ada 10 jenis backdrop. Untuk backdrop ini saya hasilkan menggunakan aplikasi Canva, dan yang backdrop yang lain dia memang tersedia di dalam aplikasi. Nah, sekarang kita mulakan permainan ini. Kita perlihatkan cara bermainan. Yang pertama, murid harus menekan bendera hijau ini. Oke, kita coba. Selepas intro kita akan melihat kira seperti macam muka depan dalam permainan ini, yang mana di sini kita dapat lihat dibilang tosoko M montok tumimpun, tekan M untuk mula, dan tosoko P montok mengintong woyon, tekan P untuk melihat panduan. Jadi kita coba lihat panduan dalam permainan ini dulu. Tekan bendera untuk mula. Kita tekan bendera untuk mula. Tekan butang ini untuk bergerak. Tekan space untuk melompat. Dan inilah kesemua panduan. Bukan kesemua, tapi panduan asas dalam permainan ini. Kita kembali ke game. Untuk mula, kita tekan M. Kopi sanangan, isay ngaran nu. Yang pertama, dia meminta kita untuk menulis nama. Dia bertanya, siapakah nama kita? Jadi kita Kopi sanangan. Kano mintutun ngaran tayam. Tonudo ilo tutuduk. Oke, dia menyuruh kita untuk mengikuti anak-anak ini. Wah, haro tayam. Nunu ngaran tayam dilo. Dia bertanya, apakah nama hewan ini? Jadi di setiap label, bagi memudahkan pelajar atau murid, saya telah menyediakan gambar hewan sebenar di sini. Jadi jika murid menjawab dengan betul, mereka akan mendapat 1 marka. Jadi setiap jawaban yang betul akan bertambah 1 marka di bagian sini lah. Contohnya Bayahan, otopot.
nakano ko iso marka. Ongoy toning dilo manok. Kopi sanangan. Yoho na po nga, manok. Uhupay ako, magano dilo tantalo ko. Tosoko pimato i, muntok tumimpun, space, muntok tumundok. Dia kata untuk mula kita tekan I, dan untuk melompat kita tekan space. Tayam ini dia meminta pertolongan kepada kita untuk mengambil telur ini. Unsiko, bayahan, onuan ko iya iso marka. Tanudo ilo tutuduk, gamayr batayam di sumusuhut. Setelah berjaya membantu Tayam ini, kita akan mendapatkan satu tambahan marka lagi. Jadi kita selepas itu kita pergi ke stage atau level yang seterusnya. Wah, ilo pamatayam ko mayan di manok. Nunu ngaran tayam dilo. Codingnya sama juga seperti yang tadi, cuma setiap coding ini saya telah susun. Untuk yang pertama, dia jika betul dia akan terus mendapatkan marka. Tapi jika salah seperti ini, tentunya kita jawab salah. Umbalay kago. Pimato na po idpo gulo nga B. Umbalay kago. Nunu ngaran tayam dilo. Dia akan memberikan huruf pertama di dalam untuk mengeja nama hewan inilah. Jadi pelajar tahu atau murid tahu apa huruf pertama untuk mengeja nama hewan ini. Seperti tadi dia mengatakan huruf pertama untuk mengeja nama hewan ini ialah B. Jadi untuk ini bonong. Bayahan. Otopot. Nakano ko iso marka. Ongoy toning dilo bonong. Kopi sanangan. Yoho na po nga, bonong. Uhupay ako, magano dilo kalibambang. Tosoko pimato i, do tumimpun, space, muntok tumundok. Ponsiko. Bayahan, nakano ko iso marka. Tanudo ilo tutuduk, may rubatayam di sumusuhut. Wah, ilo pamatayam ko mayan di bonong. Nunu ngaran tayam dilo. Sama juga seperti tadi, tetapi jika murid berjaya menjawab dengan betul untuk kali pertama, akan terus mendapatkan marka. Untuk kali kedua, mereka akan mendapatkan clue huruf yang pertama dalam untuk mengeja nama hewan ini. Tetapi jika salah untuk ketiga kalinya, kita akan lihat ya. Seperti ini. Umbalay kago. Pimato na po idpo gulo nga T. Umbalay kago. Nunu ngaran tayam dilo. Umbalay kago. Pimato na po idpo gulo nga T. Tohuri U. Jadi di sini Nunu ngaran tayam dilo. dia memberikan huruf pertama dan huruf yang terakhir untuk mengeja nama hewan ini. Jadi huruf pertama T dan huruf terakhir U. Jadi jawabannya ialah tasu. Bayahan. Otopot. Nakano ko iso marka. Ongoy toning dilo tasu. Kopi sanangan. Yoho na po nga, taso, hupay ako da magano dilabul. Tosoko pimato i, do tumimpun, space, muntok tumundok. Ponsiko. Bayahan, nakano ko iso marka. Ongoy suang dilo totobon. Seterusnya dia menyuruh kita untuk masuk ke dalam pintu ini. Ihumo ralan may ruba dilo tayam. So kiro mumuho ko punti kano ko iso marka.
Kada ongay ito ning dilo naga. Kita diarahkan untuk mencari jalan berjumpa dengan hewan yang seterusnya. Dan jika kita memungut buah pisang itu, kita akan mendapat 1 marka. Tapi kita juga harus mengelak dari naga ini, karena naga ini bagi mengelakkan kita mengulang semula permainan ini. Balay kago. Untuk mengelak naga ini kita perlu bergerak pantas. Balay kago. Balay kago. Pendekatan kita perlu pantas menghindar. Karena jika lambat saja kita Balay kago. mula dari awal. Oke. Ini adalah cabaran yang akan dihadapi oleh pelajar. Mereka perlu menggerakkan karakter mereka dengan pantas agar tidak mula dari awal. Oke. Atuk, agayon na tayam diti. Nunu ngaran tayam dilo. Oke, seterusnya jika yang pertama jika kita menjawab dengan betul mendapat 1 marka. Jika salah untuk kali pertama diberikan clue untuk huruf yang pertama, huruf untuk mengeja, dan salah yang ketiga kali pula dia akan berikan clue yang pertama dan yang untuk clue untuk huruf yang pertama dan huruf yang terakhir. Tetapi jika kita salah semua percobaan, maka akan menjadi seperti ini. Balay kago. Pimato no po pagulunga. Balay kago. Nunu ngaran tayam dilo. Balay kago. Pimato no po pagulunga. Om tohuri no po nga yu. Nunu ngaran tayam dilo. Au manguro so kiro amu patutu. Ngaran no po datayam diti nga mendaw. Ongoy toning dilo mendaw. Jadi kalau kita salah untuk kali yang terakhir, karakter ini akan memberikan jawaban kepada kita. Seperti tadi, dia kata nama untuk hewan ini adalah mondo. Jadi M-O-N-D-O-U, mondo. Kemudian kita dapat Kopi sanangan. Ongoy suang dilo luang totomo. Om parikot ko kinayonon tayam di sumusuhut. sayam ini mengarahkan kita untuk masuk ke lubang hijau ini untuk berjumpa hewan yang seterusnya. Ilo pamatayam kumayon di mondo. Nunu ngaran tayam dilo. Untuk ini tayamnya bernama Gawir. Bayahan otopot nakano ko iso marka. Tundok maid sawat. Intan ketening dilagawir. Jadi kita diarahkan untuk melompat ke atas dan perlu berjaga-jaga agar tidak berdekatan dengan gawir ataupun kelawar ini. Oke. Space untuk melompat. Balay kago. Jika kita terkena gawir ini, kita terpaksa mulai dari awal.
Atup, kita pui kabang. Intan ketening di lenaga. Untuk stage terakhir ini saya beri code kepada naga ini untuk lebih pantas lah. Jadi ini akan menyukarkan grid untuk sampai di paling atas, di tempat yang paling atas. Setelah kita berjaya memungut pisang yang terakhir, kita akan mendapat piala dan akan muncul kata antahnya ataupun bayahan. Jadi di akhir game ini dia akan menunjukkan marka kita, yaitu untuk marka saya ialah 13 marka. Dan itu sahaja dari saya untuk permainan Scratch ini. Sekian dan terima kasih.